Tentunya ya setiap kita berharap ya kita itu umpamanya kalau seandainya ada keluarga yang sudah meninggal dunia, Allah sayangi mereka, ampuni dosa mereka. Begitu juga kalau kita punya anak, kita berharap mereka memiliki akhlak yang mulia atau menjadi anak-anak yang saleh berbakti kepada kita sebagai orang tua. Baik. Hanya saja memang kita harus perhatikan bahwa dalam melaksanakan ibadah itu ataupun agama ini kita harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Harus ada tuntunan ataupun dalil yang Nabi ajarkan kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah kalau seandainya kalian cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Niscaya Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa kalian dan merahmati dan mengampuni dosa-dosa kalian dan mencintai kalian. Itu kata Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan kepada kita untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana kalau seandainya kita membacakan Al-Fatihah kepada ruh ya ataupun kepada sukma dan sebagainya? Pertama, apakah Nabi pernah mengajarkan kepada kita seperti ini? Jawabannya tidak ada. Yang ada ialah Allah ajarkan kepada kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Katakanlah, berdoalah kalian dengan doa rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua kami ya, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Ini lebih bagus, lebih baik daripada kita membaca Al-Fatihah untuk kedua orang tua kita. Dan para ulama berbeda pendapat, bahkan mazhab Syafi'i mengatakan tak sampai pahalanya. Kalau kita membaca Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal dunia. Tapi kalau doa semuanya sepakat, doa kita pasti sampai kepada kedua orang tua kita dan sampai kepada keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Maka ini lebih bagus, lebih baik, lebih afdol kita mendapatkan pahala di sini. Kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendoakan kedua orang tua kita ataupun mendoakan kaum kerabat yang sudah meninggal dunia ataupun kaum muslimin dan muslimat yang meninggal dunia. Kita doakan mereka. Ini lebih bagus dan lebih mulia daripada kita membaca Al-Fatihah. Kemudian juga yang kedua, kalau kita baca Al-Fatihah umpamanya untuk sukma, akhlak, anak kita dan sebagainya, bagaimana? Ini juga sudah ada ketentuannya. Kalaulah kita mau membaca Al-Quran, kita dapati ternyata para nabi juga berdoa, bukan membacakan Al-Fatihah ataupun ya amalan-amalan lainnya. Maka ini yang terbaik. Apa yang Allah ajarkan kepada kita di Al-Quran, ini yang terbaik untuk kita amalkan. Apa itu doanya? Banyak doanya. Apa itu? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, ataupun Rabbi habli minas salihin, atau Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ini di antara doa-doa yang terbaik bagi orang tua untuk anak-anak mereka. Maka perbanyak. Apalagi doa orang tua itu sebagaimana Nabi menyebutkan doanya mustajab. Salah satu da'awatin la turad, ada 3 doa yang Allah enggak akan tolak itu doa tersebut. Apa itu? Di antaranya ialah doanya orang tua untuk anak mereka. Maka ini yang terbaik. Sekali lagi, kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti dalil maupun Al-Quran dan hadis lebih baik dan lebih mustajab dibandingkan kalau kita membuat suatu amalan, suatu ibadah yang tak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.